Artinya iktibaran, pelajaran dalam hidup kita orang. Tak selama-lamanya hidup kita selamanya di sini dah ada. Ini katakan. Makanya kita ini harus berpikir bahawa hidup kita ini bukan untuk hidup, tapi hidup kita untuk ikhwan hadirin rahimanur rahimakumullah. Tidak terasa hari demi hari ini terus berlalu. Dari minggu kemarin masuk lagi minggu ini. Tanpa terasa, ini pun juga akan habis waktu di bulan Hijriah ini. Akan masuk di tahun 1444 Hijriah pula. Ini katakan. Waktu terus berlalu. Tanpa sadari juga tadi pun juga anak ngajar di pondok tadi tu. Budak-budak tu ngomong lagi. Ustaz, antum jinguan tua ni sekarang katanya. Ini katakan. Beban banyak kalau kata. Aku fikir ya Allah. Artinya iktibaran, pelajaran dalam hidup kita orang. Tak selama-lamanya hidup kita selamanya di sini dah ada. Ini katakan. Makanya kita ini harus berpikir bahawa hidup kita ini bukan untuk hidup, tapi hidup kita untuk mati. Mana bekal kita? Apa yang harus kita persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini katakan. Maka daripada itu ikhwanul hadirin rahimani rahimakumullah, di tahun baru ini kita harus punya niatan azmul qawiyah, niat yang kuat untuk kita merubah perilaku kita, merubah akhlak kita, merubah ketaatan kita untuk lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ada niatan untuk merubah perilaku kita, maka kita tidak akan bisa berubah. Harus punya niat yang kuat, azam yang kuat, kita harus berubah di tahun ini. Harus menjadi sosok yang lebih baik, di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan memaksakan diri kita untuk berubah. Karena dalam hidup ini kalau kita tidak maksudkan diri kita untuk berubah, kita tidak akan berubah. Tidak maksudkan diri kita untuk taat, kita tidak taat kepada Allah. Tidak maksudkan diri kita untuk mengamalkan ketaatan, tidak melakukan amalan. Tidak maksudkan diri solat sunnah, tidak solat sunnah. Setidaknya kita harus pasang niatan. Solat sunnah ya harus kita lakukan. Qobliyah ba'diyah kita harus lakukan. Salat witir kita harus lakukan. Duhanya kita jago. Setidak-tidaknya istighfar kita harus kita jago. Salawatnya kepada Rasulullah SAW kita jago. Lalu Al-Quran pun kita jago. Jangan sampai tahun bertahun berlalu kita pun juga melupakan Al-Quran. Karena apa yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, per detik ini nikmat. Setiap detik nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak gratis. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada detik itu, pada hari itu Allah akan mintakan pertanggungjawaban setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi setiap detik yang berlalu dalam kehidupan ini semuanya Allah akan mintakan pertanggungjawaban tersebut. Tidak gratis. Makanya pada saat setiap detik yang Allah berikan kepada kita ini adalah kesempatan untuk kita bisa berubah, kesempatan kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam setiap hari, setiap bangun tidur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, bersyukur atas nikmat hidup sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana." Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup yang Allah berikan yang tadinya telah mematikan. Ditanya oleh ulama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas nikmat hidup? Ada apa dalam nikmat hidup ini? Ada apa dalam nikmat hidup ini? Maka ulama mengatakan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Itu nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan saat ini kepada kita. Untuk apa? Meminta ampun atas segala macam dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dengan meminta ampun ini adalah salah satu cara untuk kita menghilangkan daripada janji Allah kepada kita. Apa janji? Janji Allah untuk mengadab kita ketika kita meninggalkan kewajiban atau ketika kita melakukan keharaman. Allah menjanjikan dan Allah tidak akan pernah ingkar. Dan kita ini berapa banyak kewajipan-kewajipan yang telah kita tinggalkan, berapa banyak keharaman-keharaman yang kita lakukan, baik itu dengan sengaja tanpa ada rasa takut ataupun dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan janji juga kepada kita, yaitu ampunan ketika kita bertobat daripada dosa yang kita lakukan.
sebagaimana disebutkan dalam kitab Ghayatul Munah tentang sebagaimana seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubayb bin Haris radhiyallahu anhu. Khubayb bin Haris radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini rajul mugharrif lidhunub ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang laki-laki yang penuh berlumuran dengan dosa ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khubayb, "Ya Khubayb, fatub ila Allah." Ya Khubayb, taubat kau kepada Allah. Minta ampun kau kepada Allah jika kau penuh dengan dosa. Jika kau penuh dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Taubat. Maka Khubayb pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atulfu ma'ud ya Rasulullah. Aku bertaubat kepada Allah. Tapi setelah aku bertaubat ya Rasulullah, aku kembali lagi maksiat lagi kepada Allah." Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khubayb bin Harith? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khubayb bin Harith, apa kata Rasulullah? "Ya Khubayb, kullama adnabta fatub ila Allah." Setiap kali kau bermaksiat kepada Allah, kau bertaubat kepada Allah. Setiap kali kau maksiat, kau taubat. Maksiat, minta ampun lagi kepada Allah. Maksiat lagi, minta ampun lagi kepada Allah. Kalau kau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wong yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Apa pujian Allah kepada hambanya? Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hambaku, dia yang senantiasa kembali kepadaku. Awwab fi'il mudhari' yang terus menerus. Artinya terus menerus ini setiap maksiat balik lagi kepada Allah. Setiap maksiat balik lagi kepada Allah. Setiap maksiat balik lagi kepada Allah. Harus sama seperti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khubayb. Sampai-sampai Khubayb mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukthiru dhunubi ya Rasulullah." Kalau begitu alangkah banyaknya dosaku ya Rasulullah. Alangkah banyaknya dosaku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khubayb, "Ya Khubayb, afallahu aktsar min dhunubik." Ampunan Allah itu lebih luas dari dosa yang kau lakukan. Tinggal apa? Tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hitungan hari kita hidup di dunia ini mahdud. Kita hidup di dunia ini terbatas. Setiap hari adalah setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kesempatan itu tidak berulang lagi. Sampai di titik Allah cabut nyawa kita. Makanya setiap hari yang berlalu ini adalah kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan terus kepada kita. Karena kesempatan itu tidak bisa balik lagi kepada kita. Karena kita hidup di dunia mahdud terbatas. Sampai dengan tentuan yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita masing-masing. Dan ketentuan itu tidak melihat kita sakit, tidak kita melihat kita dalam keadaan sehat, tidak melihat kita dalam keadaan bahagia atau susah, tidak melihat kita dalam keadaan tua ataupun muda. Tidak melihat kondisi tersebut. Al-maut faja'ah. Kematian itu datangnya tiba-tiba kepada kita orang. Kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita sia-siakan hidup ini, ikhwan. Ada kesempatan untuk taat-taat. Karena kita duduk dalam majlis ini, kita menghabiskan hidup kita sebanyak-banyaknya. Kita harus menghabiskan hidup kita di dunia ini di dalam ketaatan kepada Allah. Sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini untuk mati. Usahakan letakkan diri kita di tempat-tempat yang kita habiskan waktu itu untuk taat kepada Allah. Hadir dalam majlis taklim, hadir acara maulid, hadir acara hall, datang dari pagi sampai siang. Tujuannya apa? Untuk menghabiskan waktu kita di dunia ini di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah datang ajal kita orang. Dan kita satu contoh ibrah yang terjadi kepada kita saat ini, setiap pengajian-pengajian, majlis-majlis taklim yang kita lakukan saat ini semuanya terbatas sampai dengan batasan yang telah ditentukan. Tidak selama-lamanya kita majlis. Ba'da isya selesai majlis kita. Balik ini selesai ini majlis, balik ke rumah kita. Lalu ke rumah ngapain kita? Ngabisi waktu kita di dalam taat? Enggak. Justru menghabiskan waktu kita di dalam lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ikhwanul hadirin rahimakumullah, tak lama lagi 1 Muharram, perbaiki hati kita, perbaiki diri kita, pasang niat-niat yang kuat untuk bisa merubah perilaku kita dan perbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari yang Allah berikan kepada kita ini adalah kesempatan untuk kita kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampun atas maksiat yang kita lakukan. Mudah-mudahan